قال الله تعالى في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم سبرا بسبر وذراعا بذراع رواه أبو داود أو كما جاءت في الرواية. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai majlis kita dengan keseriusan, dengan mujahadah. Karena dengan mujahadah akan datang hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kita tahan kantuk kita buka mata kita angkat kepala kita. Insyaallah hadirin. Tidak memulai majlis dengan menundukkan pandangan karena akan menjadikan tidur. Tundukkanlah pandangan tapi bukan waktu bayan. Karena orang itu kadang-kadang terbalik. Waktu bayan sukanya menunduk seperti khusyuk, waktu di jalan matanya jelalatan. Ini tidak akan benar hadirin yang mulia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting, yang paling mahal, yang paling mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah hidayah. Apabila hidayah itu masuk ke dalam hati, maka yang pertama kali dirasakan adalah betul-betul yakin bahwa yang berkuasa hanya Allah. Itu yakin, bukan hanya mengucapkan, bukan hanya akal-akalan, bukan hanya sekedar hafalan. Betul-betul yakin di dalam hati, yang berkuasa hanya Allah. Selain Allah tidak berkuasa walaupun 0,1%. Kalau masih merasa selain Allah berkuasa walaupun 0,01%, maka ini berarti belum dapat hidayah. Bahkan belum bisa dikatakan sebagai orang iman kalau belum meyakini kullun min indillah, semua 100% dari Allah. Maka ini tanda-tanda hidayah yang pertama. Kalau masih merasa raja-raja berkuasa, masih merasa negara-negara berkuasa, masih merasa tentara-tentara berkuasa, berarti dalam hati kita belum ada hidayah. Atau ada hidayah itu hidayah yang kecil sekali, seperti lampu 5 watt yang hanya bisa menerangi tempat yang kecil saja. Atau bahkan kadang-kadang iman kita bukan hanya 5 watt, iman kita ini keluar masuk. Apa ada iman keluar masuk? Ada. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dikatakan badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laili mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Bersegeralah amal sebelum datang fitnah yang seperti malam yang gelap gulita. Paginya orang iman, sore sudah kafir. Sore masih iman, paginya dalam keadaan kafir. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu perlu kita jaga betul. Perlu kita yakini betul bahwa yang berkuasa hanya Allah. Yang menciptakan hanya Allah. Raja-raja tidak berkuasa, baik di dunia ini ataupun nanti setelah dunia. Kadang-kadang orang itu merasa nanti kalau di akhirat bahwa baru semua milik Allah. Salah. Semua milik Allah di dunia dan di akhirat. Semua dalam genggaman kekuasaan Allah di dunia dan di akhirat. Perbedaannya, kalau di dunia orang itu pada tidak tahu bahwa yang berkuasa adalah Allah. Tapi kalau sudah di akhirat, semuanya akan paham bahwa yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala.
Maka Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat sana dibangkitkan semua manusia, berfirman, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan hari ini? Diam semua, tidak ada yang bisa menjawab. Limanil mulkul yaum. Maka Allah sendiri menjawab karena semua sudah enggak ada, semua hancur semua. Allah berfirman, lillahil wahidil qahhar. Kerajaan hari ini hanyalah bagi Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Sekarang juga milik Allah, tapi nggak ada yang merasa kalau ini milik Allah. Badan kita ini milik Allah, tapi kadang-kadang kita nggak merasa kalau milik Allah. Sehingga menggerakkan badan kita, menggerakkan tangan kita, menggerakkan mata kita tidak sesuai dengan perintah Allah. Maka niat bagaimana memperbaiki iman kita. Insyaallah hadirin. Dengan mujahadah, tidak tidur dan tidak ngantuk. Tidak tidur dan tidak ngantuk. Nanti kalau ngantuk tidur sudah nggak jadi mujahadah. Kalau nggak jadi mujahadah nggak dapat hidayah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau hidayah itu masuk ke dalam hati seorang, yang kedua kalinya dia akan betul-betul merasa bahwa tidak ada perkara yang lebih penting, tidak ada perkara yang lebih menguntungkan, tidak ada perkara yang lebih manfaat daripada taat kepada Allah, dan tidak ada perkara yang lebih berbahaya, tidak ada musibah yang lebih besar, tidak ada keburukan yang lebih dahsyat melebihi apabila seorang itu maksiat kepada Allah. Maksiat ini sangat berbahaya. Maksiat itu adalah racun dalam kehidupan kita. Maksiat itu ibaratnya orang ngebut di jalan tol yang depannya jurang. Semakin kencang mobilnya, semakin celaka pula orang yang menunggangi mobil tadi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah menceritakan kepada kita di dalam Quran bagaimana hasilnya orang yang bermaksiat kepada Allah. Hasilnya orang yang tidak taat dengan perintah Allah. Dunia ini pernah tenggelam, semua manusianya tenggelam, hewan-hewannya tenggelam, anak kecilnya tenggelam, gunung-gunungnya pun ikut tenggelam. Apa sebabnya? Sebab di dunia pada waktu itu, yaitu kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, banyak bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau kita ini bermaksiat ya seperti itu jadinya. Kaumnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam, yaitu kaum Ad, yang mereka adalah orang yang hebat-hebat, orang yang kuat-kuat, sampai sekarang ditemukan kerangkanya itu kepalanya saja sebesar truk tronton, sangat besar, orangnya sangat hebat, orangnya sangat kuat, tapi hancur luluh lantak, tak tersisa walaupun satu orang. Apa sebabnya? Karena bermaksiat kepada Allah. Kaumnya Nabi Saleh alaihi salatu wassalam, yaitu kaum Tsamud, mereka adalah ahli-ahli teknologi, ahli-ahli infrastruktur, ahli-ahli bangunan, punya cara memahat bangunan yang tidak pernah dimiliki umat sebelumnya dan tidak bisa disaingi oleh umat setelahnya. Kalau orang sekarang itu mahat rumah, mahat dinding, orang kaum Tsamud ini memahat gunung. Mereka memahat gunung, membuat rumah-rumah yang indah, rumah-rumah yang megah, padahal tanpa bantuan apa-apa pada waktu itu. Tetapi karena mereka bermaksiat kepada Allah, Allah kirimkan suara halilintar, Allah kirimkan teriakannya malaikat Jibril yang menjadikan mereka mati semua, tidak tersisa. Apa sebabnya? Bermaksiat kepada Allah. Maka betul-betul kita jauhi maksiat ini, hadirin semua. Insyaallah hadirin, tidak bermaksiat walaupun sedikit pun. Bani Israel, keturunannya Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam, mereka adalah orang-orang yang mulia di Mesir. Ketika mereka hijrah di Mesir zamannya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, jumlahnya masih sedikit. Mereka orang-orang yang mulia. Bahkan raja-raja di Mesir
menjadi santri-santrinya Bani Israel. Raja jadi santri. Ar-Rayyan bin Al-Walid, raja Mesir pada zaman Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, masuk Islam dan jadi santrinya Bani Israel. Tetapi ketika generasi berganti generasi, generasi berganti generasi, maka datanglah generasi yang disifati oleh Allah. Fahalafa min ba'dihim halfun adha'us salata wattaba'us syahawat. Datanglah generasi rusak. Apa tanda-tanda generasi itu rusak? Yang pertama, tanda-tandanya menyia-nyiakan sholat. Sholat itu nggak mau sungguh-sungguh, tidak mementingkan sholat, tidak menjaga sholat, tidak mau menegakkan sholat. Itu tanda-tanda yang pertama. Kalau generasi itu sudah generasi yang tidak mementingkan sholat, maka bahaya besar terjadi pada kehidupan kita. Kemudian sifat yang kedua, wattaba'us syahawat, hidupnya itu sakarepnya dhewe. Enake piye? Enake turu ya turu, enake mangan ya mangan, enake jalan-jalan ya jalan-jalan, enake baduk ya baduk. Apa saja tidak ada pertimbangan ini boleh atau tidak menurut perintah Allah, tapi pertimbangannya enak apa tidak. Kalau orang itu sudah pertimbangannya enak apa tidak, maka hancurlah generasi itu. Maka kita latihan apa itu bukan enak apa enggak enak, perintah Allah atau tidak, diperbolehkan oleh Allah atau tidak, diizinkan oleh Allah atau tidak. Kalau diizinkan oleh Allah walaupun enggak enak, kita kerjakan. Kalau tidak diizinkan oleh Allah walaupun sepertinya enak, kita tinggalkan dan kita jauhi. Semuanya insyaallah hadirin. Maka ketika Bani Israel ini sudah mulai meninggalkan sholat, mengikuti syahwat, maka Allah subhanahu wa ta'ala ganti kemuliaan yang datang kepada mereka, dirubah menjadi kehinaan demi kehinaan. Yang aslinya menjadi orang-orang mulia diangkat jadi budak-budak. Yang dulunya dihikmati sekarang menghikmati. Yang dulunya dimuliakan sekarang dihinakan. Yang dulunya disanjung-sanjung sekarang diolok-olok. Bahkan karena orang pada waktu itu yaitu Fir'aun menganggap Bani Israel ini jadi ancaman stabilitas negara, sehingga bayi-bayi Bani Israel yang laki-laki disembelih semua. Sampai 70.000 orang itu yang mati. Karena apa? Dianggap sebagai pengganggu stabilitas negara. Bayi-bayi yang perempuan langsung dijadikan budak. Hidupnya begitu menderita. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk memuliakan lagi Bani Israel, maka apa yang dikirim oleh Allah? Bukan dikirim seorang insinyur untuk latihan teknologi, tidak. Bukan dikirim jenderal perang untuk latihan militer biar menang perang sama Fir'aun, tidak. Bukan dikirimkan ahli ekonomi nanti latihan dagangnya biar lebih laris daripada kaumnya Fir'aun, tidak. Tidak dikirim ahli irigasi sehingga nanti sawah-sawahnya jadi hebat, makanannya kuat dan gemuk-gemuk, tidak. Tapi dikirimkan seorang dai, seorang nabi, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan Nabi Harun alaihi salatu wassalam berdakwah, Bani Israel kembali mengamalkan agama. Awal-awalnya seakan-akan tidak dapat perkembangan. Bahkan semakin didakwahi, Fir'aun semakin mengamuk. Kekejamannya semakin menjadi-jadi. Perbuatannya semakin semena-mena. Sampai Bani Israel mengatakan, qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Wahai Musa, wahai Harun, ini bagaimana? Katanya agama ini menyelamatkan, agama ini menguntungkan, agama ini mensukseskan. Lah ini kita ini sudah amal agama kok malah semakin diinjak-injak, ini bagaimana?
Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam bersabda kepada mereka, oh kalian nggak tahu kalau dulu kamu diinjak-injak itu sebabnya hukuman murni karena kamu nggak mau amal agama. Sekarang kamu ini diinjak-injak karena kamu amalkan agama, nanti akan ada perbedaan. Kalau mujahadah kamu sudah cukup, asa rabbukum ayyuhlika aduwakum, pasti Tuhan kalian akan menghancurkan musuh kalian. Maka betul Fir'aun dan bala tentaranya yang dinukilkan dalam kitab Israiliyat itu, Qasasul Anbiya karya Imam Sa'labi, bala tentaranya Fir'aun pada waktu itu jumlahnya 1 juta orang, lebih banyak daripada tentara nasional Indonesia. Tentara nasional hanya 500.000 orang, ini jumlah tentaranya 1 juta orang. Dan 1 juta orang itu ditenggelamkan oleh Allah di lautan tanpa ada yang bisa selamat. Kenapa sebabnya? Karena mereka menentang perintah Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Islam di mana-mana sekarang diinjak-injak, umat Islam dari sekarang di mana-mana disembelih, umat Islam sekarang di mana-mana dihinakan. Sebabnya satu saja, umat Islam yang kenal kepada Allah, mereka meninggalkan agamanya Allah. Termasuk meninggalkan agama itu waktu bayan tidur itu meninggalkan agama. Monggo bangun-bangun dulu. Yang tidur bangun dulu. Ini baru 10 menit sudah tidur, bagaimana mau memperjuangkan agama ini? Menahan matanya saja tidak mampu, bagaimana mau menahan dirinya dari maksiat? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sunnatullah. Kalau umat orang-orang yang kenal kepada Allah kok mulai meninggalkan agama Allah, maka akhirnya Allah akan kirim hamba-hamba Allah yang tidak kenal kepada Allah untuk menginjak-injak umat Islam. Itu sudah dari zaman dahulu, ketika Bani Israel mulai lupa lagi kepada Allah. Pada zamannya Nabi Yahya alaihi salatu wassalam, maka Allah kirimkan Raja Nebukadnezar untuk membasmi Bani Israel. Dibunuh puluhan ribu, bahkan ratusan ribu mati. Apa sebabnya? Gara-gara mereka melupa mengamalkan agama Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah umat ini cuma satu permasalahannya. Bukan masalah politik, bukan masalah sosial, bukan masalah ekonomi, bukan masalah militer. Masalahnya satu saja, umat yang kenal kepada Allah ini sudah tidak mengamalkan agama Allah. Nah, kalau umat ini sudah tidak mengamalkan agama Allah, akan datang musibah. Tapi permasalahannya kita ini ahli zahir, seperti anak kecil, sehingga musibah datang itu tidak tahu. Diibaratkan oleh para ulama, kehidupan manusia ini yang tidak paham seperti anak kecil yang masuk ke istana raja. Ketika masuk di istana raja, di situ ada hidangan, di situ ada jamuan, di situ ada barang-barang istimewa. Karena dia anak kecil yang tidak berpikir, maka digunakan itu dengan sembarangan. Makanannya dimakan, barang-barangnya dibuat mainan, tanpa merasa akan ada datangnya bahaya. Tenang saja, ya, main-main di situ, lompat-lompat, jingkrak-jingkrak, ngontak-ngantuk, tenang tanpa merasa ada bahaya. Nah, ketika waktunya sudah cukup, datanglah petugas. Kamu kok main-main di sini, dijewer semua anak kecil tadi. Begitu juga manusia ini semua sekarang berada di istana Allah. Dunia ini istana Allah. Kok jingkrak-jingkrak, loncat sana, loncat sini, tanpa merasa dilihat oleh Allah, tanpa merasa diawasi oleh Allah. Nanti kalau sudah datang waktunya, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selamatkan kita semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kira kalau maksiat itu dilakukan akan aman-aman saja. Ya memang sekarang aman karena belum cukup timbangannya, kata para ulama. Diibaratkan seperti orang itu bermaksiat seperti dalam timbangan. Timbangan 2 dikasih yang sebelah beratnya 1 kilo, satunya dikasih telur 1. Begitu kasih telur 1 seperti nggak berubah. Telur 2, 3, 4, 5, 6 sampai 20. Nah, begitu 20 langsung jomplang, brak. Oh, jomplang ternyata. Nah, begitu juga orang bermaksiat.
maksiat sekali kayaknya nggak apa-apa, 2 kali kayaknya nggak apa-apa, tenang. Begitu sudah selesai waktunya, berat, tiba-tiba dia datang azab Allah Subhanahu wa taala tanpa dia bisa menghindar dari itu. Ngantuk sekali sepertinya biasa aja, ngantuk 2 kali biasa aja, berat, nggak bisa melek lagi. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, loh ini orang ngantuk kok disalahkan terus? Ya salah. Loh orang bayan ngaji tentang pentingnya iman Islam kok malah ngantuk, ini bagaimana? Kalau ngobrol ngalor ngidur nggak pernah ngantuk, nonton TV nggak pernah ketiduran, lihat HP nggak pernah ngantuk, rasanya orang nggak pernah ngantuk, ngamalkan agama kok ngantuk, musibah ini namanya. Maka hadirin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan umat ini, masalah umat ini sebabnya satu saja, yaitu umat ini meninggalkan agama. Kalau umat ini kembali mengamalkan agama, kembali mengamalkan perintah Allah, maka nanti akan datang pertolongan Allah sebagaimana yang datang kepada para nabi, para rasul, sebagaimana yang datang kepada para sahabat, sebagaimana datang kepada salafun saleh, orang-orang terdahulu. Syaratnya apa? Semuanya sama-sama kembali mengamalkan agama. Semuanya insyaallah hadirin. Kembali mengamalkan agama. Dalam dirinya praktek agama, dalam keluarganya kita praktekkan agama, dalam kehidupan bermasyarakat kita juga mempraktekkan amalan agama. Pikir diri sendiri, kemudian pikir keluarganya, juga tidak lupa pikir umat. Semuanya insyaallah hadirin. Jadi tiga-tiganya harus dipikirkan. Kadang-kadang orang itu semangat pikir umat sampai lupa mikir dirinya sendiri. Nggak boleh itu. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kamu ini banyak mikir umat, banyak nyuruh baikan, tapi diri kamu sendiri nggak baik. Oh, kamu ini nggak mikir berarti. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Maka kita juga mikir umat, mikir keluarga, sekaligus mikir diri sendiri. Diri kita ini harus kita pikirkan. Minimalnya pas bangun subuh kita pikirkan jangan sampai ngantuk. Kalau masih ngantuk terus ini berarti belum bisa mikir diri sendiri. Kemudian keluarga kita juga harus kita pikirkan. Jangan sampai kita ini sering keluar, sering intikoli, tapi keluarga di rumah berantakan. TV-nya masih nyala terus. Istrinya belum berjilbab. Ini namanya pikir umat berupa dengan keluarganya. Enggak boleh. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai umat manusia, wahai orang-orang iman, jagalah diri kamu dan jagalah keluarga kamu dari api neraka. Artinya, pikirkanlah diri kamu untuk amal agama dan pikirkanlah keluarga kamu untuk mereka amal agama. Wal aslu bil amri lil wujub. Perintah itu adalah kewajiban. Maka kalau nggak mikir diri kita dan nggak mikir keluarga kita, kita berdosa semuanya. Lah terus mikir umat dalilnya apa? Oh banyak. Tetapi intinya kalau pengen mudah, mala yatimul wajibu illa bihi bahwa wajib. Perkara yang kalau tidak dikerjakan maka perkara wajib tidak terpenuhi, maka itu wajib juga. Lah kita ini tidak bisa menjaga keluarga kita, bisa amal agama semua, kecuali umat ini amal agama semua. Nah kadang-kadang setan ini pinter ngomong sama kita, kamu ini kalau ngurusin umat tuh kebanyakan, terlalu berat, pikir saja kampung. Nah, kalau mikir umat tuh kejauhan, mikir kampung. Akhirnya ketika mikir kampung tuh kok ya mumet, mikir kampung itu kebanyakan, yang penting tuh keluarga sendiri. Mikir keluarga mumet, yang penting itu mikir diri sendiri, keluarga terserah. Akhirnya di kamar, la ilaha illallah, astagfirullah, depannya ada musikan. Duh, kok kayaknya enak, tasbihnya ditinggal, ikut joget bareng sama anak-anaknya. Begitu. Kalau kita ini nggak mau mikirkan umat, akhirnya nantinya keluarga kita tidak terpikirkan. Kalau kita tidak bisa memikirkan keluarga, akhirnya diri kita pun tidak terpikirkan. Maka bagaimana kita amalkan agama, praktekkan agama dalam diri kita, keluarga kita dan umat. Cuman insyaallah hadirin.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan mendatangkan kesuksesan, yang akan mendatangkan kemuliaan kepada umat ini. Maka Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu, Imam Daril Hijrah. Ini orang hebat nih Imam Malik ini. Di dalam kakinya ada tulisan Malik uddatullah lidinihi. Imam Malik ini sudah disiapkan oleh Allah untuk menolong agamanya. Jadi di kaki itu ada tulisan. Ini orang hebat. Kakinya ada tulisan dari darah. Malik uddatullah lidinihi. Ya, orang hebat ini beliau mengatakan apa yang dikatakan? La yasluhu amru hadhil ummah illa bima salahat bihi awwaluha. Umat ini tidak akan bisa jadi baik, umat ini tidak akan bisa jadi mulia, umat ini tidak akan bisa berkembang, tidak akan bisa lurus kecuali dengan perkara yang dulu umat ini menjadi lurus. Apa itu? Dengan menghidupkan kembali usaha mendakwakan agama. Semuanya insyaallah hadirin. Menghidupkan kembali usaha mengamalkan agama. Karena Nabi ketika umat ini dalam keadaan porak-poranda, dalam keadaan semua tidak kenal kepada Allah, dalam keadaan semuanya menyembah berhala, apa yang beliau kerjakan? Yang beliau kerjakan adalah ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Jadi Nabi memperbaiki umat ini dengan dakwah. Maka kalau pengen umat ini kembali baik, harus kita kembali berdakwah dengan ikhlas. Insyaallah hadirin, dengan ikhlas. Karena kalau nggak dengan ikhlas, dakwahnya bukan jadi kebaikan, dakwahnya jadinya pertengkaran. Rebutan mimpin musyawarah, rebutan jadi amir markas, rebutan bayan, rebutan jadi syuro, rebutan jadi amir. Kenapa begitu? Dakwah bukan karena Allah. Dakwah karena Allah, mau jadi ma'amir, mau jadi makmur, jadi syuro, gak jadi syuro, pimpin musyawarah, gak pimpin musyawarah, petugas bayan atau petugas khidmat atau petugas nata sendal, asalkan ini bagian dari perjuangan agama, saya siap mengerjakan karena bagian ini adalah bagian yang mendatangkan ridha Allah. Kalau dakwah kok cari posisi itu gak ikhlas. Kalau gak bayan gak datang ke markas. Kalau nggak jadi amir nggak mau keluar, kalau nggak pimpin musyawarah nggak mau datang malah musyawarah. Kalau dakwah yang seperti ini nanti akhirnya tidak mendatangkan pertolongan Allah, justru yang ada adalah pertengkaran demi pertengkaran, hasad-hasatan antar sama umat Islam. Maka kita bangkit lagi untuk dakwah semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah. Semuanya insyaallah hadirin. Dakwah hanya untuk mencari ridha Allah. Jangan dicampur-campur dengan apapun. Dakwah bukan karena risau, dakwah bukan karena semangat, bukan karena yang lain-lain. Dakwah hanya karena untuk mencari ridha Allah. Semuanya insyaallah hadirin. Kalau dakwahnya itu karena risau, risaunya hilang, dakwahnya hilang. Kalau dakwah itu karena semangat, semangatnya hilang, dakwahnya juga hilang. Loh, saya ini kan risau itu bagus, Ustaz. Risau itu bagus, perintah Allah. Tapi dakwahmu bukan karena risau, risaunya juga karena perintah Allah, dakwahnya karena perintah Allah, semangatnya juga hanya karena perintah Allah. Insyaallah niat hadirin. Kalau orang itu apa-apa pertimbangannya hanya karena perintah Allah, ini adalah sepintar-pintarnya manusia. Manusia yang paling pintar itu kalau orang nggak punya pertimbangan. Pertimbangannya hanya karena ingin mendapatkan ridha Allah, hanya karena mengerjakan perintah Allah. Itu manusia terpintar. Kalau berdakwah ini karena strateginya begini, kayaknya yang menguntungkan sekarang ini dakwah atau begini atau karena ini karena nggak pinter. Kalau orang itu pinter, karenanya hanya satu. Saya sholat karena ridha Allah. Saya ini dengerin bayan hanya karena pengen mendatangkan pertolongan Allah. Saya dakwah hanya karena perintah Allah. Saya pulang ke rumah pun hanya karena perintah Allah. Semuanya hadirin. Kalau sudah seperti itu, mau di rumah, mau di markas, mau di sawah, mau di pasar, kita mendapatkan ridha Allah. Kalau tidak seperti itu, walaupun di masjid, akhirnya nggak dapat ridha Allah. Seperti Asif dan Nailah, salah satu orang Quraisy. Mereka dalam Ka'bah
dalam masjid tersuci di dunia. Karena mereka nggak memikir apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, dalam Ka'bah malah pacaran. Di Ka'bah malah pacaran. Akhirnya Allah kutuk mereka jadi batu. Lah karena orang-orang yang sekitarnya itu juga nggak paham, akhirnya batu bekas orang pacaran ini malah disembah sekalian. Apa ini penyebabnya? Di masjid kok maksiat, di masjid kok ngantuk. Apa penyebabnya? Karena berangkat ke masjid tadi bukan karena perintah Allah. Karena diumumkan ini maju-maju silakan merapat, yang lain merapat saya gak ikut merapat. Akhirnya yang lain melek saya ngantuk. Apa sebabnya? Karena merapatnya bukan karena perintah Allah. Seandainya tuan-tuan tadi duduk hanya semata-mata pengen mendapatkan ridha Allah, gak mungkin itu ngantuk. Karena merasa dilihat Allah kok ngantuk bagaimana? Dilihat istri saja nggak berani ngantuk, dilihat yang menciptakan istri kok ngantuk. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bangkitkan lagi semangat kita untuk memperjuangkan agama, mengamalkan agama, pikirkan agama, menghidupkan agama dalam diri kita, keluarga kita dan umat, dan semua itu semata-mata hanya dan hanya untuk mencari ridha Allah. Semuanya hadirin. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang niat keluar 4 bulan 40 hari atau berapa hari saja silakan ke selatan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbal